Mari kita ulangi. Ibadah yang bahagia adalah ibadah yang benar. Orang bahagia adalah yang ibadahnya benar. Ayatnya sering kita baca. Nah, aqimis sholata liduluki samsi la ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mas'uda. Wa minal laili fatahazzad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahda wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jauh wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidud dhalimina illa khasarun. Itulah ayat-ayat bahagia. Ya, lamun ayat jelema menutup bahagia salah sorangan. Itu ya. Ayat bahagia Bu, catat surat apa tadi Bu? Al-Isra atau surat Bani Israel, surat ke-17, mulai ayat ke-79 sampai ayat ke-80. Ya, insya Allah kis apal. Mudah-mudahan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa mentegeg hati, merasa dongkol, merasa nggenggem, ya, hayang ambek tanaga mideg, gampang baca. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana. Alhamdulillah ya, sudah hafal. Jadi kalau sudah hafal amalkan ya. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk ya ayat 169 ini. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahkan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, dan yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi ini Bapak Ibu berkaitan dengan perang Uhud, di mana waktu itu kaum musyrikin Quraisy jumlahnya 3.000 orang yang menyerang Madinah. Sementara orang Muslim waktu itu jumlahnya 1.000 orang. Itu pun 300 tidak jadi berangkat karena mereka dalam hatinya ada kemunafikan. Bahkan mereka ngomong, kamu ajalah yang berperang sana, kami di sini, kata yang 300. Siapa pimpinannya Bapak Ibu? Abdullah bin Ubay, tokoh kaum munafik. 300 orang tidak berangkat. Jadi yang berangkat 700. Dari 700 itu yang syahid 70.
Begitu pulang, yang 300 ngomong, coba tuh. Kan aku juga udah bilang bahwa kaum kafirin Quraisy itu banyak. Ada 3.000, kamu berani-beraninya aja. Ya, gitu ya. Itu kata orang kafir. Kata orang munafik. Tapi justru Allah memberitahukan bahwa yang 70 orang itu tidak mati. Mereka berbahagia di alam yang berbeda, yaitu di alam barzah. Tetap hidup dalam kebahagiaan. Kemudian yang pulang, berapa yang pulang Bu? 700 kurang 70? 630. Meskipun luka-luka, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu itu luka-luka, bahkan giginya rontok Kanjeng Nabi, ya. Bahkan ada yang lukanya itu di mana-mana, sahabat, lukanya di mana-mana, ya. Mereka tetap bergembira bahwa luka ini adalah saksi bahwa kami telah berjuang. Sedangkan Allah yang cuma komen, yang tidak ikut berperang, kamu adalah orang-orang yang munafik. Dan pada saat itu kemudian mereka sebagian ada yang bertobat, sebagian ada yang kembali kafir lagi. Dan kemudian diusir dari kota Madinah, disuruh keluar dari kota Madinah. Orang-orang yang mengacaukan keadaan dan menganggap bahwa orang yang ikut perang itu adalah rugi karena luka dan mati. Padahal kata Allah, mereka yang meninggal dunia, mereka sebenarnya syahid di jalan Allah, dan yang pulang dalam keadaan luka, mereka bersuka hati karena apa? Telah berjuang di jalan Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Model sekarang manusia juga ada, lamun ini tuh kan cek aing ge eleh atau milu kan gitunya, kayak gitu punya, mending tengiring cenah nyeblak we di dia terus, bisa sebelakan terus. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ayat 176. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang menjadi kafir. Jadi ada orang yang sudah Islam, kemudian jadi kafir lagi. Jangan sedih. Ini kepada Rasulullah. Kan kalau kita kan kadang sedih, oh, ya Allah sedih sekali ya. Dia tuh udah masuk Islam tapi keluar lagi. Kata Allah, jangan sedih. Itu urusanku, kata Allah. Sebagai ujian. Urusanmu tetap aja berdakwah. Urusanmu tetap menyampaikan. Perkara orang mau ikut mau enggak, terserah. Nah, gitu ya. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi orang yang sudah masuk Islam kemudian murtad atau kembali kepada kekafiran, itu azabnya yang besar dan adabnya yang sangat pedih. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi azab itu ada 3 ya. Orang-orang yang masuk Islam kemudian keluar lagi. Yang pertama azab yang besar, ya. Azabun adim. Yang kedua azabun alim, azab yang pedih, dan yang ketiga adalah azab yang menghinakan. Walahum azabum muhin. Nah, ada 3 azab. Ibu mau milih yang mana? Ya azab. Nauzubillah min dzalik, amit-amit, jabang bayi kan gitu ya. Lanjut ke ayat ke-179. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Sehingga Allah menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik dari kaum mukminin. Jadi setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang beriman kotori terus hatinya oleh orang-orang munafik. Artinya tidak dibiarkan orang-orang munafik itu berkeliaran. Akhirnya apa? Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang goib
Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu, ketika dalam hidup, ini pedoman bagi kita, kalau kita bertemu dengan orang yang kafir, atau orang yang munafik, yang kalau ngomongnya bohong, kalau dipercaya dia hianat, kalau berjanji tidak pernah ditepati, maka tinggalkan. Kajen teing dulur, kajen teing saha, begitu dia kafir dan munafik, maka tinggalkan. Karena mereka akan selalu merongrong keimanan. Begitu Bapak Ibu ya. Sudah karunya boleh, tapi jangan sampai justru kita yang terusur, terbawa. Salah kena ulang ngaos, pening ke pasar, ayeuna menuju usum, itu barema, kita lagat orang mana Bu eta? Nya eta kitu, mending ke pasar cenah daripada ngaji mah resep ya, baru ya baik baiklah kumasia Bu ya. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta. Bakhil itu apa Bu? Pelit, koret, kedekut, buntut kasiran, merek hese, cap jahe. Nah itu bakhil Bu, bahasa. Bukan bahlil Bu, bakhil. Iya. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, sekarang itu lagi musim orang kalau memberi kepada orang lain itu mikir-mikir. Memberi kepada orang lain mikir-mikir sehingga tidak jadi memberi. Nauzubillah ya. Menurut mereka kalau harta tidak diberikan kepada orang lain itu akan selamat, akan aman. Padahal Allah memberikan petunjuknya, 1 dibalas 700. Syaratnya cuma 1. Apa Bu? Ikhlas. Ya, syaratnya cuma 1. Bukan banyak, bukan sedikit, tapi syaratnya ikhlas. Bahwa kebatilan itu baik bagi mereka menurut mereka. Itu sangkaan mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Ya. Dan kepunyaan Allah lah segala sesuatu, warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita sudah membaca 12 ayat dan mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya ilmu dari ayat yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan kita juga mampu mengamalkannya dan mengamalkannya dengan penuh nikmat. Jangan asal amal. Jadi beramal itu harus nikmat Bapak Ibu ya. Kenapa harus nikmat? Karena kita selalu minta nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu nikmat Bapak Ibu. Wa fil akhirati hasanah. Nah, di dunia nikmat, di akhirat nikmat. Wa qina adzabannar. Jauhkan dari api neraka. Berarti nikmat ada di dunia, nikmat ada di akhirat. Neraka ada di dunia? Ada. Neraka ada di akhirat? Ada. Neraka dunia berupa apa? Ketidaktenangan hidup. Ya, ketidaktenangan hidup. Harta banyak, mobil loba, sawah lega, balong gede, istri loba. Tapi tidak bahagia. Ya, Pak istri loba wae aing geus daina teh keur usum Bu. Unggal KPK neng newa koruptor pasti di belakang nanti aya kayak gitu Bu ya. Kalau tidak pemainnya perempuan, ya belakangnya pasti ada perempuan yang disembunyikan. Ya. Karena jeung nu kolot mah biasa Bu, tara poya-poya di mana-mana ge Bu. Saya aja kalau makan jeung nu kolot mah Bu paling pecel lele gitu nya, paling banter nasi padang di rumah sederhana. Tapi lamun jeung nu ora, wah Bu, tuh ada yang ngaku tuh di situ yuk. Iya Bu ya. Baik Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita bahagia karena kita mendapatkan ilmu. Yang pertama, ilmu yang kita dapat pagi hari ini, bahwa orang yang meninggal di jalan Allah, yang syahid di medan perang, sebenarnya dia tidak mati. Dia tetap hidup dalam kebahagiaan. Yang kedua, orang yang ikut berperang dan ikhlas terluka parah ataupun apa Bu lagunya tuh,
selendang sutra, kan gitunya. Lagunya Bu ya, waktu membalut luka. Siapa yang luka Bu? Bukan suami. Orang Bu, suami sendiri yang luka. Tapi nggak pernah ada yang luka sekarang Bu ya. Yang banyak hati yang Pak Teguh, kemudian ke sawah kemana, kapacokku, apa namanya, pacul, luka, sama istrinya, terus dibalut. Tapi taranya ada pacul lagi tara, mungkin luka punya. Jadi ketika berangkat berperang ada yang syahid, yang wafat, maka itu bahagia di sisi Allah. Hakikatnya dia tidak mati. Dia mendapat rezeki dan bahagia di sisi Allah. Yang kedua yang pulang dan dia dalam keadaan luka tapi berangkatnya ikhlas, maka dia berada dalam keadaan bahagia karena sudah berjuang. Dan yang ketiga yang dia berangkat tapi dia tidak ikhlas, pasti gono geus mate ikhlas, kemudian dia apa, terluka, hatinya gundah lana, galau. Dan yang keempat adalah orang yang tidak berangkat, cuma omon komentari tuh, coba nggak berangkat kan nggak bakal mati, coba Hamzah tuh tadi teriak-teriak sekarang udah mati loh, kan katanya gitu ya, tapi dia tidak mati. Kemudian kamu juga luka, aku juga luka, tidak apa-apa. Aku bahagia karena darahku mengucur untuk jalan Allah, berjihad fisabilillah. Sementara orang yang galau hanya kalnya ini orang coba minta ini kena ya, kan gitu ya. Harta temenang, ujung-ujungnya jadi orang bahil, jadi orang-orang yang pelit. Nah, sedangkan orang-orang yang hanya ngomentari, omon-omon dan munafik, hanya omon tapi tidak berbuat, omon-omonnya bohong, kemudian dia hianat janji, karena tadinya berikrar mau berangkat, mau berjuang, ternyata tidak berangkat, dan kemudian dia juga mengkhianati amanah karena disuruh menjaga tapi dia tidak melakukan, maka bagi mereka adalah tercela. Bahkan disebutkan bagi mereka ada yang kafir kembali setelah memeluk Islam, artinya dia kembali murtad menjadi orang kafir, maka ada 3 siksa yang pedih, yang besar, yang pedih dan menghinakan. Ya Bu, jadi talak tilu Bu, gesma nyeri, nyeri kan, pedih, kemudian besar itu tak ada siksa yang lebih besar daripada siksanya itu, dan menghinakan, dicibirkan oleh orang lain. Tuh tempat si ibu itu kan gitu ya. Jadi dia di buminya ini kaluhur teh sirungan kahanap teh akaran. Maksudnya apa Bu? Nggak ada manfaatnya. Ya, sirungan kan diambil pucuknya untuk lalam, ke bawah harus betina, ya, diambil untuk dimakan. Ini mah enggak Bu, ke bawah enggak, ke atas enggak, ngalayang we. Kalayangan eta mah kalong punya. Jadi apa yang harus kita ambil di sini? Yuk kita niatkan dari dalam kalbu, kalau berbuat beramal, ya, niatkan lillahi ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kalau setelah berbuat berhasil ataupun tidak, tetap ucapkan alhamdulillah. Gagal itu bukan urusan kita, berhasil juga bukan urusan kita. Semuanya akan balik kepada dirimu sendiri. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau berhasil jangan nyombong, kalau gagal jangan minder. Itulah manusia yang mutmainnah, yang kalem, tenang, tentram menghadapi apapun yang terjadi. Ada orang yang mengecewakan, ken bae antep. Ada orang yang mencibirkan, biarin aja. Ada orang yang macam-macam, hadapi, jangan mundur. Gitu. Kalau hanya ngomel-ngomel, kan baik antep lah. Ya. Kalau ada yang mencibir, biarin. Tapi kalau ada yang macam-macam, hadapi hukum. Gitu Bu ya. Berani nggak Bu? Duduk itu. Ada yang senyum kepada suami ibu yang cantik, masih muda, biarin. Ada yang kedip-kedip, biarin. Tapi ada yang deketin, hantem. Ya, kecuali kalau ibu seneng, ya udahlah lumayan bapak ke depan bapak, ibu mages bosen gak apa-apa, kan gitu ya. Ayah gitu Bu. Siapa? Siti Sarah itu. Oh, Siti Sarah gitu punya,
nyuruh ngeukepan ka Siti Hajar gitunya. Tapi jangan lupa setelah punya anak dan Siti Sarah juga punya anak, akhirnya Siti Hajarnya disuruh diusirnya dari rumahnya. Tega teh Pak Teguh. Mata entong lah boga nura teh Pak Teguh geus nu aya. Itu punya aduh suruh neng lilis teh. Yes, si Akang kan gitu ya. Dibanding lamun kieu Pak Teguh neangan deui, wah itu pasti protes. Ya. Baik. Jadi 12 ayat yang kita baca pagi hari ini memberikan informasi kepada kita bahwa bermacam-macam manusia yang waktu itu bersama dengan Rasulullah di kota Madinah. Ada yang lillahi ta'ala dan terbunuh, ada yang lillahi ta'ala kemudian dia balik lagi, ada yang tidak lillahi ta'ala terbunuh enggak Bu? Ada yang terbunuh juga. Gitu ya, karena tidak tahu ya siapa dia. Kemudian ada yang balik dan ada juga yang tidak ikut perang, yang bisanya hanya ngomong. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang pintar mengambil pelajaran dari kondisi ini. Di akhir dari yang kita baca ini, Allah memberikan informasi kepada kita, jangan pelit urusan harta. Karena apa? Semuanya dari Allah. Tiba-tiba habis saya ceramah gini datang, Pak katanya jangan pelicing pasihan abdi. Kayak lah, di siang ngaji gitu. Kan gitu Bu ya. Terus Bu. Jadi kita juga harus pilih. Jangan sampai menjadikan apa yang kita lakukan itu kemudaratan. Cing atuh ka abdi ke meser gele. Nah, kan gitu. Pek-pek mulai gitu mah Bu ya. Ya, cing atuh abdi cenah keur aya acara itu tuh cenah kalau acara kayak muter-muter bari saweran mau dibere tapi kamereng kayak oge punya gitu ya. Yuk kita sama-sama syukuri bahwa kita hari ini masih hidup dan kita dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia, istiqamah, berjamaah untuk membaca Al-Quran. Saya ingatkan, orang yang tak pernah baca Al-Quran tak akan pernah bahagia hidupnya. Sekali lagi, orang yang tak pernah baca Al-Quran tak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Akan selalu gundah gulana, akan selalu galau, akan selalu banyak masalah yang tidak tersolusikan. Karena apa? Dia melupakan Allah. Karena baca Al-Quran adalah orang yang ingat Allah. Sedangkan yang baca saja kadang galau, komunute maca. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kudu kumaha atuh, ikuti apa yang disampaikan Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dari itu, yuk kita berdoa, Allahummarhamna bil Qur'an. Dengan diberikan rahmat Allah dari Al-Qur'an, maka segala sesuatu di dunia ini akan genah merenah tumaninah. Ngahnang ngahning ngeunah nyandang ngeunah nyaning geus wetong dituluykeun kana nyandung punya gitu ya. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca dulu doa atau bacaan wirid kita, kasakti diri, obat hati untuk bisa menjadikan kita tetap dalam keadaan bahagia, yaitu surat Ahzab mulai ayat 70-71 dan surat Ali Imran mulai ayat 130 sampai 136. Yang sudah mampu kita lakukan, lakukan. Yang belum mampu, niatkan. Paling tidak kita punya ilmunya dari kedua rangkaian ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa
فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا فهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala nabiyil asimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warjukna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar ja'alahu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, segala yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri mohon untuk dimaafkan. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isyraq sareng salat duha awal.